Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin Baitul Iman Surya Regency yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan Ahad pagi hari ini kita menerangkan terkait dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Ketika kalian melewati taman surga, kalian mampirlah, kalian singgahlah. Lalu sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Niku istilah yang baru dimunculkan oleh baginda Nabi. Sebelumnya orang Arab itu tidak pernah mendengar istilah riyadul jannah, pertamanan surga. Kalimat seperti itu memang sengaja oleh baginda Nabi dimunculkan supaya timbul rasa penasaran. Orang itu kalau hatinya ada ingin tahu, maka itu sudah menjadi daya tarik tersendiri ketika jawaban itu diberikan, sehingga betul-betul itu menjadi pengetahuan yang diharapkan karena didahului oleh rasa ingin tahu. Ada dua riwayat terkait dengan riyadul jannah itu. Dalam satu riwayat baginda Nabi mengatakan majalisuz zikri, majelis zikir, yaitu tempat yang di situ orang-orangnya sama berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain majalisul ilmi, majelis ilmu seperti pada pagi hari ini panjenengan setelah sholat subuh nggih, sholat niku nggih zikir nggih, wa aqimis sholata li zikri, sholat itu justru zikir, juga termasuk zikir, dan zikir terbesar itu sholat. Wala zikrullahi akbar niku terutama mengingat Allah di dalam sholat, sehingga baginda Nabi itu menyatakan wa qurratu aini fis sholati, kedamaian, ketentraman, kesejukan hatiku itu ada di dalam sholat. Sebab zikir itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, zikir itu menjadikan hati itu tenang. Lah, sholat itu
bagian dari zikir, bahkan zikir yang terbesar. Aqimis sholata li dzikri. Sehingga sholat itu memang haruslah nggih, menjadikan kita itu lebih tenang di dalam menjalani kehidupan. Orang Islam itu sholatnya sehari 5 kali, artinya ada 5 peredam dalam 24 jam kehidupannya sehari itu. Artinya orang Islam itu hidupnya lebih tenang, lebih tentram. Persoalan kecukupan ekonomi atau kesehatan itu semua orang mengalami pasang surut. Tidak ada bedanya orang beragama atau tidak beragama, memeluk agama A, B, C, D, semuanya mengalami sama. Pasti pernah sehat, pasti pernah sakit, ada kala naik, ada kala turun, ada kala dipuji, ada kala dicaci, semuanya tanpa kecuali. Bedanya orang yang beriman itu dia punya cara untuk menenteramkan hatinya pada saat cobaan yang tidak sesuai dengan keinginannya itu datang, terjadi. Dan orang Islam itu punya minimal 5 kali itu. Maka orang yang sholatnya 5 waktu itu pasti kehidupannya lebih tentram, lebih tenang. Persoalan uangnya itu banyak atau sedikit itu bukan tolak ukur, karena tadi itu semuanya terjadi pada semua manusia. Bukan kok kalau sholat itu lancar rezekinya. Nah, orang yang tidak sholat juga rezekinya banyak yang lancar juga. Atau kalau sholat itu menjadi sehat. Orang yang tidak sholat sehat itu juga banyak. Tapi orang yang sholat itu batinnya lebih tenang, lah itu pasti. Karena dia berzikir. Aqimis sholata li dzikri. Dan zikir itu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itu yang harus kita tanamkan, bukan sholat supaya urusannya dibereskan oleh Allah. Ya, yang penting hati kita tenang. Beres tidak beres, kalau beres hati tenang itu menjadi syukur, kalau belum beres hati tenang itu menjadi sabar. Sehingga biarlah cobaan kehidupan itu berjalan, tetapi kita tetap tenang. Ketika sesuai kita tenangnya dengan syukur, ketika tidak sesuai kita tenangnya dengan sabar. Lah, niku zikir. Di kesempatan yang lain Kanjeng Nabi menyatakan Riyadul Jannah, taman surga itu adalah majelis ilmu, yaitu tempatnya orang mempelajari syariat-syariatnya Allah. Bagaimana merawat keimanan kepada Allah. Niku fungsi ilmu itu. Fungsi ilmu itu menjalankan keseharian hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan apa yang menjadikan Allah itu ridho lewat petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus fungsinya ilmu itu adalah mengawal keimanan kita itu. Karena iman itu dibawa sampai mati. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan pernah mati kecuali tetap memegang teguh keislaman. Artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tetap dibawa sampai mati. Lah itu yang mengawal keimanan kita supaya utuh, tidak berkurang atau tidak hilang, itu tidak lain adalah ilmu. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan supaya orang mencari ilmu itu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai mati. Kenapa kok sampai mati? Ya supaya imannya itu terkawal oleh ilmu. Karena iman itu mau dibawa sampai mati. Dan ilmu itu yang akan bisa mengawalnya dengan selamat. Tanpa ilmu orang imannya bisa lenyap tanpa dia sadari. Dikiranya itu dia benar padahal salah. Dikiranya itu dia mendapatkan kebaikan padahal mendapatkan murka Allah. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Niki orang yang tidak menggunakan ilmu. Katakan Muhammad, sampean semua mau tah aku kasih tahu orang-orang yang rugi dalam perilaku amal perbuatannya. Bil akhsarina a'mala. Amalnya itu rugi padahal beramal. Nggih. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang dia itu sudah tersesat, kelirunya itu sudah kelewatan. Dhalla sa'yuhum, jalan yang dia tempuh itu sudah tersesat jauh, tapi dia menyangka wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka bahwa dirinya itu sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Loh niki bahaya nek gak nggawe ilmu. Dikira semakin mendekatkan diri kepada Allah padahal justru semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Itu karena tidak dibarengi dengan ilmu. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu ketika menceritakan yang seperti ini dicontohkan ada anak muda. Niki pentingnya ilmu. Ada anak muda yang rajin ibadah. Dia merasa yakin bahwa memang hidupnya itu memang untuk ibadah. Mungkin dia pernah mendengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu saja. Sehingga dia mantap hidupnya itu digunakan untuk ibadah. Dan dia melihat bahwa pernikahan itu, punya istri itu, punya anak itu menjadi penghalang, ngerepoti, ganggu konsentrasi, kekhusyuan, fokus kepada Allah. Saya bisa fokus, tapi kalau punya istri saya minta ini, maunya begini, kepinginnya begitu, apalagi sudah punya anak, apalagi anaknya banyak, dia punya keinginan ini, keinginan itu, seperti temannya yang ini, seperti temannya yang itu. Waduh, bisa buyar nanti konsentrasi saya kepada Allah. Akhirnya dia memutuskan tidak menikah. Niki mboten gawe ilmu, diramesi dhewe. Cara Jawa ngoten, diramesi dhewe. Dipikir-pikir sendiri mana yang baik, mana yang buruk, lalu dipilih-pilih sendiri, dibenar-benarkan sendiri, disalah-salahkan sendiri yang tidak dia pilih itu. Seolah-olah yang dia pikirkan itu adalah kebenaran. Jadi ilmu menurut versi akalnya. Niku bahaya, apapun bahaya. Menafsiri Quran versi akalnya itu bahaya. Man fassarul Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seperti yang lagi rame itu. Al-Qari'ah diartikan kiamat, katanya keliru. Yang benar perempuan yang membaca. Wah niku aneh, wong niku pakai ain. Kalau qoro'a itu pakai hamzah. Al-Qari'ah itu pakai ain. Qoro'a itu menggedor-gedor itu loh. Jadi kiamat itu digambarkan sebagai sesuatu yang menggedor hati, yang merontokkan hati. Al-Qari'ah pakai ain.
Kalau yang qori itu pakai hamzah lah, niki pasti beliaunya itu membaca dengan tulisan Latin. Kalau dengan tulisan Latin nggih kof, oh kok kof, ki, o atau a, r, i, a, sama. Ain dengan hamzah ndak ada bedanya. Quran itu kadang-kadang dikasih tanda petik tulisan Quran itu pakai hamzah, tapi kalau ditulis Latin dikasih tanda petik Q U R, ada tanda petik atas AN. Dia sangka sama, itu dikira sama Qori'ah juga ada tanda petiknya. Nah ini berarti gak paham tulisan Arab mawon, gak paham tapi menafsirkan Quran. Niki bahaya. Rasulullah dulu mengingatkan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi, siapa yang menafsirkan Quran dengan kemampuan akalnya, lihat terjemah lalu diputer-puter akalnya, oh iki ngene iki, maksudnya ngene iki, mestine ngene, yang benar begini. Ini menurut akalnya saja. Ilmunya ndak ada. Lah, anak muda ini begitu, dia menganggap bahwa pernikahan itu mengganggu konsentrasi hidupnya untuk fokus kepada ibadah. Padahal kalau coro ilmu niku kan malah an-nikah sunnati. Nikah itu jalan hidupku, kata baginda Nabi. Sunnah di situ mboten sunnah seperti sunnah qobliyah, sunnah duha, sunnah Senin Kemis, puasa, mboten. Sunnah di situ itu artinya pilihan hidup, jalan yang ditempuh. Karena sunnah itu secara bahasa maknanya torikoh, dalan. Secara bahasa. Dan itu makna secara bahasa. Sama seperti sunnatullah. Sunnatullah bukan berarti Allah melakukan sunnah, kalau dikerjakan baik, kalau tidak dikerjakan tidak dosa lah. Niku bahaya nek mboten duwe ilmu, kenal satu lalu semuanya dianggap sama. Padahal pengertian sunnah sudah macam-macam maknanya. Kebiasaan itu juga bisa disebut sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyiatan, kata baginda Nabi. Tadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Itu yang tidak mengerti dikira sunnah-sunnah Rasul itu mboten. Itu sunnah dalam pengertian adat, kebiasaan. Siapa yang memulai kebiasaan baik di masyarakat, maka dia ketika masyarakat itu melakukan kebaikan, dia mendapatkan bagian. Siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka setiap masyarakat itu melakukan keburukan gara-gara dia yang memulai, dia mendapat bagian dosa. Nah ini sunnah bermakna kebiasaan, macam-macam. Lah anak muda ini menganggap bahwa nikah itu mengganggu, merusak fokusnya kepada ibadah. Akhirnya dia memilih tidak menikah, sementara dia masih muda. Normalnya manusia kalau melihat lawan jenis niku yo bergejolak di dalam dada, isok keringat metu, mengucur, menahan ngoten niku. Sehingga ketika dia itu datang hawa nafsunya yang seperti itu, mau belanja untuk kebutuhan makan, untuk bekal ibadah, di pasar ketemu perempuan cantik, bingung. Dia harus apa ini? Kalau nikah itu ada saluran halalnya. Dia ndak ada karena ndak menikah. Tanpa ilmu niku diramsi dewi. Akhirnya dia berpikir, wah, saya punya keledai, ini saya salurkan saja hasrat saya itu lewat keledai. Dia menyangka bahwa zina itu hanya dengan manusia saja. Yang tidak boleh kan kalau dengan manusia, karena itu merugikan, karena itu merusak nasab. Diakal-akal dewe pak, bikin argumentasi menurut kemampuan daya nalar fikirnya. Agama tidak, ya pakai akal, tapi bukan akal murni, itu tidak. Akal yang dibarengi dengan tuntunan dalil. Akhirnya syahwatnya itu ditumpahkan kepada keledai niku.
Setiap kali dia syahwat, keledene ini sing dadi sasaran. Kan ndak ada yang dirugikan kalau keledai, wong ini juga keledai saya. Hamil juga ndak mungkin, masa manusia dengan keledai bisa menjadikan keledai hamil. Dia menganggap itu ndak ada problem, ndak ada yang dirugikan, ndak ada yang dirusak. Kalau dengan perempuan kan keluarganya bisa tercoreng namanya, nama baiknya bisa jatuh. Kalau ini kan cuma keledai, dia menemukan niki sebagai kebenaran, nggih. Padahal niki nggih zina, sama-sama diharamkan, nggih. Sampai suatu ketika dia berjumpa dengan seorang ulama, ditanya, kamu kok nggak menikah? Saya lihat kamu ibadahnya bagus. Iya, saya memang memilih tidak menikah. Cerita itu diceritakan sebelah. Kamu kalau kepingin, wong kamu masih muda, kalau lihat perempuan cantik bagaimana? Wah, saya sudah punya tempat khusus untuk melampiaskannya. Apa? Itu keledai saya di rumah itu. Loh, terus dikatakan bahwa itu haram. Oke. Itu seburuk-buruknya fahisyata wasa asabila. Oke. Kalau dibalik logikanya, dengan manusia saja menjijikkan, fahisyah, apalagi dengan hewan. Ya tambah harus lebih menjijikkan lagi, dohir batin. Oke. Kalau dalam zina dengan manusia mungkin batinnya saja, dohirnya mungkin dia senang, tidak ada rasa jijik. Tapi ini malah dohir batin. Wah, dia menangis, dia tidak tahu betul itu. Nah, itu seperti itu. Itu ilmu, makanya ilmu itu mengawal. Orang yang maksiat, itu kemudian dia bertobat, itu kalau tidak dibarengi ilmu, tobatnya itu menjadi pintu masuknya setan yang kedua. Maksiat kemarin dia diganggu, digoda, dijerumuskan oleh setan. Jangan dikira kalau sudah tobat setan berhenti menggoda, mboten. Dikawal dengan ilmu, karena kalau tidak dia merasa lebih baik daripada teman-temannya yang belum tobat. Ana khairum minhu, seperti sifatnya iblis nanti, merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, sudah solih. Melihat orang yang tidak solih dia merasa merendahkan, mencibir, rasa bangga, rasa ujub, takabur muncul tanpa ada ilmu yang untuk memilah itu. Ini tidak boleh, ini di dalam hati saya tidak boleh. Islam itu tidak hanya membenahi lahiriah saja, karena ada iman, ada Islam, ada iman, batinnya juga harus dibenahi, dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini, ujub, riya, takabur. Ini juga sesuatu yang menghalangi kita menuju Allah. Lah itu ilmu yang seperti itu. Lah majalisul ilmi, suatu ketika dalam hadis yang lain tadi dikatakan Riyadus Shalihin itu dua, majalisul zikri dan majalisul ilmi. Dalam kesempatan yang lain, suatu ketika baginda Nabi ketika keluar dari rumahnya, sing sekarang menjadi makam beliau itu, ketika beliau keluar, beliau mendapati para sahabat itu kelompok menjadi dua, membikin halakoh. Halakoh itu lingkaran-lingkaran manusia yang berkumpul. Dilihat oleh Rasulullah ada dua. Loh, ini kok ada dua ini? Yang satu lagi apa, yang satu lagi apa ini? Terus sahabat itu menjawab, oh kami ya Rasul, kami sedang berzikir, mengagungkan nama Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kalau yang satunya lagi, oh kami sedang menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmu yang kami dapat dari Rasulullah,
yang menjelaskan halal, haram, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan. Terus baginda Nabi mengatakan masing-masing dari kalian itu dalam kebaikan, podo apike. Begitu dikatakan sama baiknya, dua kelompok ini, dua kelompok ini berharap bergabung kepada mereka. Yang majelis zikir berharap Rasulullah itu gabung dengan kelompok atau halakoh zikirnya mereka itu. Yang majelis ilmu juga begitu. Akhirnya Rasulullah kemudian datang kumpul bersama majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih tinggi nilainya dibandingkan zikir. Bukan zikir tidak penting nih gini. Baik, ilmu lebih baik. Penting, ilmu lebih penting. Istimewa, zikir itu istimewa. Tapi ilmu lebih istimewa. Ini bukan persoalan baik buruk pun salah paham. Dua-duanya baik, wow kata Rasulullah niku. Tapi Rasulullah lebih memilih ilmu karena ilmu itu terbaik dibandingkan zikir yang juga baik, tapi ilmu terbaik, lebih baik, lebih istimewa. Itu sebabnya Rasulullah itu menyampaikan ketika ditanya kenapa panjenengan kok memilih yang majelis ilmu. Yang majelis zikir itu mereka meminta kepada Allah, berdoa, meminta, mengharap kepada Allah, didahului dengan memuji, mengagungkan namanya. Kalau Allah mengijabahi, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau Allah tidak mengijabahi, ya mereka harus bersabar. Sementara ini aku memilih majelis ilmu ini karena innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku ini diutus semata-mata untuk mengajar, untuk mendidik, menyampaikan ilmunya Allah. Nah ini sesuai kali Rasulullah, fungsinya Rasul. Itu sebabnya beliau mengatakan al ulama warasatul ambiya, mboten al abidun atau al ubad. Para ahli ibadah itu pewaris nabi, walaupun nabi itu ahli ibadah. Sebaik-baiknya orang yang beribadah itu para nabi, tapi Rasulullah tidak mensifati pewaris nabi itu orang yang ahli ibadah, tapi Rasulullah mensifati al ulama, orang yang berilmu itu sebagai warasatul ambiya. Mboten enten kan al abidun warasatul ambiya, mboten enten. Sekali lagi ini bukan persoalan baik buruk pun salah paham. Kita niku keseringan nek mengunggulkan sesuatu lalu merendahkan yang lain, padahal tidak harus begitu. Nggih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kita tidak membedakan rasul-rasulnya Allah. Tapi Allah itu kullan numiddu haula'i ala haula wa faddalna ba'duhum ala ba'd. Di antara rasul itu ada yang diistimewakan Allah dibanding yang lain. Tapi dibanding yang lain ini bukan berarti yang lain itu tidak istimewa. Nah itu bicaranya begitu, bukan baik buruk. Kita taunya hitam putih, baik buruk. Boten. Ketika Kanjeng Nabi memilih majelis ilmu bukan berarti majelis zikir itu buruk. Tapi ini yang lebih utama, ini yang lebih sesuai dengan tugas kerasulan, maka beliau memilih ini. Cara kita ngonten mungkin kita berbagi. Wis aku tak mrene sik, mari ngono sak cukupe pindah mrene wong padha-padha nduk masjid, mungkin kita. Tapi Rasulullah tidak langsung jujuk nangone majelis ilmu. Nggih. Itu penegasan bahwa
ilmu itu istimewa, dan panjenengan alhamdulillah pagi hari ini termasuk yang majelis ilmu itu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ya yang menjadikan hidup kita itu semakin hari semakin mendapatkan keridhaan Allah. Nggih. Semakin sesuai lahir batinnya niku lho. Lahiriahnya sesuai dengan syariat, batiniahnya itu sesuai dengan keimanan. Nih. Jadi luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Luarnya baik, dalamnya juga baik, hatinya juga baik. Nih. Nah niku ilmu yang bermanfaat. Terakhir terkait ilmu itu, nih. Baginda Nabi sampai menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jadi beliau menyebutkan 5 kelompok. Kalau bisa kun aliman, jadilah kamu orang yang memiliki ilmu. Karena tadi itu orang kalau punya ilmu itu bicaranya, memikirkannya, akale mikir nih lho. Lesane ngomong, akale mikir, atine kerentek, badannya bergerak kemana, itu semuanya menggunakan barometer ilmu mana yang menjadikan Allah ridho. Sesuai dengan pertimbangan ilmu yang benar, mboten diramesi dhewe koyok wau mboten. Nggih, mboten diramesi dhewe mboten, tapi ngene, cara Qur'ane ngene. Lah iki tuntunane Kanjeng Nabi ngene. Rasulullah dulu begini, Qur'annya begini. Lah niku sudah terpatri ngoten lho, sehingga ngomong sak ngomong niku koyok seperti ada jalur ilmu yang dia tinggal lewat di situ. Niku aliman itu begitu. Jadi orang alim itu bukan orang yang memperlihatkan kecerdasannya saja niku mboten. Tapi orang alim itu orang yang dia itu bicaranya sesuai dengan ilmu yang diridhoi Allah, sesuai tuntunan Rasulullah. Mikirnya itu mikir yang sesuai Allah, sesuai Rasulullah. Oke. Sebab Allah niku ya'lamu khainatal a'yun. Kadang manusia bisa kita tipu dengan gaya kita yang penampilan yang solih, tapi ternyata pikiran kita itu yang difikirkan buruk. Mata kita itu ternyata dibalik tutup kaca mobil, dibalik tutup kaca mata atau tutup kaca helm itu ternyata mata ini memandang kemana-mana. Atau kalau di hadapan orang seolah-olah pandangannya khusyuk ke bawah, tapi begitu di dalam kamar pegang HP yang dibuka macam-macam. Ilmu tidak yang seperti itu. Ilmu di hadapan manusia atau di hadapan siapa saja atau tidak ada siapa-siapa, ilmu itu yang ditimbang, yang dipandang adalah apa yang menjadikan Allah ridho. Matanya yang menjadikan Allah ridho yang seperti apa, telinganya yang menjadikan Allah ridho seperti apa, lisannya yang menjadikan Allah ridho seperti apa. Niku aliman. Sehingga ilmu itu betul-betul mewarnai semua sendi kehidupannya, baik lahiriah maupun batiniah. Niku kun aliman. Yang diutamakan. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, turun satu level di bawahnya, yaitu orang yang sedang dalam proses untuk mencari ilmu yang seperti itu. Lah itu ilmu itu qayyidul ilma bil kitabah, kata baginda Nabi. Ilmu niki syaratnya muta'alim, tapi niki jarang, zaman sekarang niku jarang. Sekarang itu orang mencari ilmu itu hanya dengan modal telinga. Lah kalau modal telinga level di bawahnya lagi,
au mustami'an. Kalau muta'aliman itu bawa catatan, bawa buku, bawa pulpen, kalau perlu bawa kitab, lah niku muta'aliman. Ada rangkuman, ada catatan. Karena kalau mengandalkan telinga niki, jangankan yang ahad kelima 3 bulan yang lalu, Pak. Yang baru saja saya sampaikan pertama tadi mungkin sudah hilang dalam ingatan kita itu. Oke. Nah, tapi kalau panjenengan itu misalnya ada buku yang dicatat, oke. Saya itu dulu kepingin mondok ke pesantren itu gara-gara melihat catatan ayah saya. Ayah saya itu bukan orang yang pernah mondok ke pesantren itu mboten, Pak. Tapi beliau itu punya catatan-catatan ngaji. Nggih. Ketika saya baca itu, oh rajin Bapak iki nggih. Nyatet-nyatet nggih di pinggir-pinggir buku beliau itu. Walaupun bukunya bahasa Indonesia terjemah, tapi dia tambahkan catatan-catatan, diselipkan kertas, nggih. Diselipkan kertas, di situ ada catatan-catatan itu yang menggugah atau mendorong, memotivasi, menyemangati saya untuk tolabul ilmi sungguh-sungguh itu diantaranya itu. Jadi tidak sia-sia. Kita sendiri kalau punya catatan itu kapan-kapan itu bisa dilihat, tapi kalau hanya mendengar lupa ya sudah hilang, Pak. Oke. Istilah orang itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu ya betulan, tapi itu masih mending. Itu yang ketiga. Kalau ndak mampu muta'aliman lah niki harusnya mampu wong, tinggal buku banyak, pensil, pulpen banyak. Nah, kita itu kan cuma kebiasaan saja, itu yang harus dirubah. Karena Rasulullah qayyidul ilma bil kitabah. Ilmu itu kamu ikat dengan mencatat. Karena ilmu itu ibarat onta yang liar yang belum jinak, kalau ndak diikat dia lepas. Nggih, panjenengan kalau lihat yang diternak saja nggih, yang diternak saja. Jenengan nek nate umroh terus dijak jalan-jalan nang peternakan unta ngoten niku. Unta itu kaki depannya itu kanan dan kiri itu diikat dengan tali. Nggih, dengan tampar, dengan ikatan yang agak longgar, bisa jalan tapi tidak bisa lari. Sehingga dia jalannya itu tidak bisa lari kencang, tidak bisa. Karena hanya untuk makan makanan yang dari pohon-pohon itu, angon lah. Nah, itu diikat, kalau tidak diikat lepas lah. Ilmu itu seperti itu menurut baginda Nabi, dan itu betul lah. Kalau kita menggunakan catatan itu muta'aliman. Kalau tidak niki levelnya turun lagi, tapi masih mending, Pak, masuk dalam apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi, au mustami'an. Nah, mustami' nggih, kita itu umumnya itu kebanyakan itu mustami'. Yang ngaji itu puluhan ribu tapi semuanya modal telinga. Yang ngaji itu ribuan tapi semuanya modal telinga. Ngajinya ndak pakai kitab, menerangkannya tidak berdasarkan kitab, wis atraksi apa yang ada dalam pikiran sekira enak, sekira menarik. Yang mendengarkan pun juga begitu. Jadi podo ngambangi, sing nyampe nggih ngambang tanpa pijakan kitab dasar. Yang mendengarkan juga tidak dicatat. Sehingga istilahnya kalau menurut baginda Nabi itu ibarat buih, nggih, akeh tapi kurang oleh ini lho, kurang. Hanya untuk semarak saja. Semaraknya luar biasa, siarnya istimewa. Kita itu kan kadang lebih tertarik begitu, pengajian umum atau nopo niku, yang modalnya itu sampai ratusan juta, gebiar, wes macam-macam. Sekarang itu lagi tren begitu. Padahal biaya modal yang ratusan juta itu, atau puluhan juta lah, ratusan juta rata-rata niku, itu kalau diberikan kepada guru-guru TPQ Dinia itu bisa sampai tahunan nih, hanya untuk biaya semalam. Besoknya sudah tidak tahu ilmu apa yang didapat, semalam saja sudah selesai. Yo rame tapi
hilang kemudian. Seperti buih ketika banyak luar biasa, tapi setelah itu tidak membekas. Nah, itu kita seperti itu semakin hari itu. Rame tapi hampa. Kalau dulu itu sedikit tapi betul-betul netes, santrine titik tapi netes. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Sekarang itu pesantren-pesantren santrinya banyak, tapi mboten netes. Sebab santri-santri kadang-kadang lebih tertarik juga modal telinga. Di pesantren juga mulai banyak yang ngaji tanpa kitab niku, kiainya wah gawat niku. Turun di mustami'an, mendengarkan ilmu. Kalau toh tidak au muhibban, datang mendengarkan ilmu ndak mau, yo minimal itu muhibban, mencintai ilmu. Ada orang alim dia senang, ada orang menuntut ilmu dia senang, ada orang bondong-bondong mendengarkan ilmu dia senang. Yang saya sampaikan itu bukan berarti saya ndak senang, mboten Mbak. Niku supaya levelnya itu naik, ngoten lho nggih. Jangan muhibban saja, naiklah ke mustamian. Loh aku masih gak budal nduk masjid, aku yang ngerungokno teko oma loh. Tapi ngerungokno teko oma niku yo gak betul-betul ngerungokno, wong nduk masjid mawon kadang ndak bisa konsentrasi betul. Apalagi di rumah samar-samar, sayup-sayup, disambi dengan pekerjaan atau ngomong anak atau ngobrol dengan keluarga, ndak bisa lah. Nah, itu muhibban. Tapi wala takun khomisan, jangan menjadi yang kelima, fatahlik, kamu akan hancur, rusak. Karena punya ilmu tidak, berusaha mencari ilmu tidak, mau mendengarkan ilmu tidak, mencintai ilmu dan ahlinya juga tidak, ya rusak. Leluhurnya yang mendirikan pondok sarang niku, leluhurnya Mbah Yai Maimun Zubair niku, namanya Mbah Lanah namanya nih. Putranya itu yang alim, namanya Kiai Ghazali bin Lanah. Ghazali itu makanya madrasah di sarang itu namanya Madrasah Ghazaliyah MGS, Madrasah Ghazaliyah Sarang, diambil dari Kiai Ghazali putranya Mbah Lana. Itu Mbah Lana itu cuma nelayan. Kalau katakan cuma itu artinya beliau bukan dari kalangan ulama, tapi beliau itu niki muhibban niki. Jadi orang yang di level 4 ini jangan diremehkan, ini istimewa. Minimal kalau dia tidak mampu menaikkan dirinya ke level mustami' atau muta'alim, dia ini mempersiapkan anak-anaknya. Karena masih muhibban, mencintai ilmu itu nanti anaknya akan dididik kepada ilmu. Karena mencintainya ilmu. Nek mencintai harta nggih, anaknya dididik kepada harta. Mencintai entertain, anaknya dididik untuk menjadi entertainer. Orang itu mendidik sesuai dengan apa yang menjadi kecintaan orang tua. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Terserah orang tuanya. Mau dijadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, yang memberi warna itu orang tua. Karena anak itu polos, yuladu alal fitrah. Lah, orang tua memberi warna itu pasti sesuai dengan seleranya. Dia selera warna hijau, anaknya diwarnai hijau. Dia selera warna kuning, anaknya diwarnai kuning. Selera warna biru, diwarnai biru. Selera merah, diwarnai merah. Dominan itu pasti. Lah, kalau cintanya itu ilmu, Mbah Lana itu cinta ilmu. Beliau itu kalau ke laut mencari ikan, itu hasilnya berapapun itu dibagi 3. Yang pertama sepertiga itu untuk kebutuhan keluarga, kurang atau pas-pasan atau banyak, pokok sepertiga untuk keluarga, kewajiban. Sepertiganya yang kedua untuk pendidikan anaknya, untuk ngaji, keperluan ngaji ke pesantren, kepada ulama zaman dulu nih. Sekolah tidak ada, dilarang oleh Belanda. Yang bisa sekolah itu yang anaknya demang, anaknya pedoro lah niku,
pejabat-pejabat minimal anak lurah niku baru isok sekolah. Sehingga orang-orang dulu itu sekolahnya di pesantren, karena di pesantren juga diajarkan pendidikan. Dunia akhirat. Sepertiga yang kedua itu untuk pendidikan anaknya. Sepertiga yang ketiga itu disodakohkan, dihadiahkan kepada guru-guru ngajinya anaknya nih, sebagai bentuk kecintaan. Anake dididik nang ilmu, sing didik anake dimuliakan dengan hadiah berupa sepertiga hasil yang beliau dapatkan niku. Ya ini ki damel jenengan kula hasil. Wah niku kula kelingan nduk Pekalongan biyen nih. Pekalongan niku saya 3 tahun di Pekalongan itu kalau ngaji keliling ngenten iki. Nggih. Itu pulang mboten nek ten mriki kan disalami ngoten, Mbak. Mriko niku mboten digawani, Pak. Umpamanya nduk desa nggih. Kalau musim rambutan nggih mulai niku nggawa rambutan. Pulang ke pondok itu bawa rambutan. Saya tinggal di pondok. Nggih. Di Kediri itu belajar jadi santri, kalau di Pekalongan itu belajar jadi guru. 3 tahun, sama-sama 3 tahun. Nggawa rambutan. Kalau musim durian nggih bawa durian. Di Pekalongan Selatan itu banyak pohon-pohon durian, bahkan ada satu kecamatan Karanganyar, bukan Kabupaten Karanganyar, kecamatan Karanganyar Pekalongan itu ada. Itu pusatnya durian. Itu kalau pulang bawa durian. Saya yang dulunya itu ndak begitu suka dengan durian, karena satu rumah itu ndak ada yang suka. Karena setiap ngaji bawa durian lalu direbut oleh santri-santri niku, kula suwe-suwe lho iki sing nggawa aku kok aku gak ngincipi. Akhirnya melok ngincipi. Lho iya enak ya, pantesan kok royokan arek-arek iki. Ya dari Pekalongan itu boleh doyan jaro sak mangke niku bisa menikmati. Dulunya itu ndak pernah menikmati durian niku. Itu begitu nggih. Kalau Mbak Lana itu dari hasil nelayan, ikannya dihadiahkan. Nah niki orang-orang itu, orang ciri khasnya orang desa itu begitu. Wayahe panen telo nggih nggawa telo, wayahe napa ubi-ubian nggih ubi-ubian. Kangkung nggih mulai nggawa kangkung wis didumno lare-larene uga masak-masakan ngoten. Nah itu barokahnya seperti itu, kemudian putranya itu menjadi orang yang berilmu, alim, lalu sampai sekarang semua pondok-pondok di Sarang itu masih saudara. Satu garis keturunannya Mbah Lana itu tadi. Nggih. Nah niku ngonten. Mudah-mudahan kita ini ya minimal kalau ndak muhibban nggih rodok munggah lah nggih. Mustami'an sudah sering dinaikkan levelnya niku. Kalau ngaji bawa catatan. Bawa catatan, buku, pulpen, nanti ada yang kita catat. Kalau kita tidak membuka, insya Allah anak cucu kita nanti yang membuka, lalu mereka mendapatkan ilmu dari catatan kita itu. Sehingga mudah-mudahan nanti betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Niku ngonten. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Nah niki kula eling, termasuk manfaatnya ilmu itu kita tidak mudah didoktrin dengan
doktrin yang sesuai kehendak orang yang mendoktrin kita. Artinya kita tidak mudah disetir oleh orang, tapi kita punya pegangan ilmu. Kadang kita tidak mengerti terus didoktrin, iku gak oleh, iku keliru, iku gak ono dalile, hanya dengan kata-kata saja. Padahal kita tidak tahu yang semestinya. Nah, itu juga efek dari tidak punya ilmu, itu kita mudah didoktrin. Oke. Akhirnya gampang dibelokkan ke sana ke sini karena kita tidak punya pegangan ilmu. Nah, ini termasuk ya Rabbi bil Mustafa niku kan ada yang wah iku gak bener ini, wah niku Mas. Ini ku efek doktrin niku nggih. Mboten ngerti ilmune. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.